Winda, sudah masuk Winda? Sudah, Pak. Tadi sudah saya kirim ya materinya, nanti yang share screen-nya kamu nggak apa-apa. Baik, Pak, siap. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Bisa saya share screen aja, Pak, itu materinya. Oh, J. Saged. Mbak Winda tolong dikirimkan ke Bu Ana, nggih. Oh iya, Pak, siap-siap. Bu Ana, saya pakai device laptop ini nggak bisa muncul untuk kamera ini. Bagaimana, Bu Ana? Apakah harus ada kameranya ini, Bu Ana? Nggak apa-apa, Pak. Sudah ada keterangan tulisan di situ. Oh, J. Ya, mohon maaf. Karena kemarin-kemarin saya pakai HP. Ini HP saya disabotase sama anak ini, nggak bisa berkutik, Bu. Iya, Pak. Baiklah, sambil menunggu untuk share screen-nya, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, sudah kesempatan siang hari ini kita dapat bertatap muka kembali. Yang seharusnya kita kuliah, jadwal asli kan memang hari Kamis, tapi memang Kamis ada kendala. Saya tabrakan jamnya, jadi saya geser ke hari Jumat, dan ternyata di beberapa Jumat kita mengalami atau katakanlah menjumpai libur ya, satu libur Natal dan satunya libur Tahun Baru. Jadi memang kita punya kewajiban untuk mengganti jadwal tersebut. Karena kemarin kita punya pengalaman satu kali, ternyata ada satu pertemuan yang belum dilaksanakan karena waktu itu berbarengan dengan tanggal merah juga. Nah, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk ada kelas pengganti katakanlah. Jadi kita maju lebih awal dibandingkan dengan jadwal kita. Dan minggu kemarin alhamdulillah juga kita sudah selesai ya, tidak ada hutang lagi pertemuan, dan harapannya mudah-mudahan ini menjadi sebuah katakanlah awal yang baik gitu ya. Jadi kedepannya mudah-mudahan tidak menjumpai tanggal merah lagi sehingga nanti bisa kondisional atau bisa kita istiqomah lah katakannya di hari yang sama. Kemudian hari ini nanti sebenarnya melanjutkan, masih ada hubungannya dengan materi yang disampaikan minggu kemarin. Jadi sebetulnya hari ini kita lebih fokus kepada sistem yang namanya tentang konstitusi ya sebetulnya, karena itu kemarin ada korelasi dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi harapannya apa yang nanti kita bisa share bersama. Jadi sifatnya di sini sebenarnya hanya sebagai fasilitator saja. Dan nanti yang lebih aktif sebetulnya dalam konteks pembelajaran ini adalah mahasiswa itu sendiri. Jadi Anda yang punya panggung, Anda yang sebenarnya nanti bisa berperan secara aktif, dan mudah-mudahan dengan adanya model yang sifatnya fleksibel seperti ini, sistem online, ini memungkinkan nantinya juga bisa Anda flashback kembali dengan materi yang saya upload, misalkan PowerPoint yang sudah saya PDF-kan, misalnya di-upload di Skalsa, itu juga nanti bisa sebagai sumber dalam bagaimana kita belajar ini. Nah, karena sifatnya ini nanti lebih banyak ke bagaimanakah tanya jawab, diskusi, dan seterusnya, sistem konstitusi ini merupakan salah satu materi yang menurut saya penting, karena tidak ada satupun di dunia ini negara yang tidak mempunyai konstitusi. Termasuk kemarin kalau kita bicara tentang negara dan bangsa, nation and state, itu juga saya kira unik gitu ya, karena banyak orang yang mencoba untuk mendefinisikan sama antara negara dan bangsa. Minggu kemarin sudah saya sampaikan bahwa keduanya memiliki perbedaan, termasuk
tidak semua bangsa menjadi negara, dan kalau negara itu pasti memiliki bangsa-bangsa karena memang itu menjadi salah satu syarat mutlak. Termasuk ada nanti wilayah ya, tentang geografis, tentang ekologis, lingkungannya juga. Jadi itu memungkinkan untuk bagaimana kita mencoba untuk berinteraksi yang sifatnya tidak monolog, tapi ada proses dialogis, atau kita menyebutnya sebagai proses dialektika lah ya. Ada semacam respon balik terhadap permasalahan-permasalahan ini. Termasuk waktu itu saya menyinggung saya kira ya pasti memiliki ciri khas karena kita ada hubungannya dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filsafat negara, sebagai katakanlah kompas ya, arah bagaimana memandu. Nah, itu. Ini berarti ada Mbak Lisa Rizky Ismawati nggih. Ini dari Fikes. Hostnya nggih, ini saya nggih niki nggih. Apakah saya bisa dijadikan sebagai co-host kalau misalkan boleh? Atau mungkin Bentar. siapa ya yang mengeksekusi? Untuk slide-nya belum nampil lagi Bu Ananya, saya. Ya, kita sambil menunggu slide lagi bahwa tadi memang kenapa ada dua materi yang berurutan tadi tentang bangsa dan negara yang kemarin sudah, hari ini fokus pada sistem konstitusi, karena memang keduanya menjadi satu paket yang tidak bisa terpisahkan dari apa yang kemudian sudah kita bicarakan kemarin, mulai dari apa itu negara, apa itu bangsa, kemudian apa misalnya syarat-syarat, misalkan dikatakan ini adalah sebuah negara, ini adalah sebuah bangsa, termasuk ini ada korelasi juga tuh dengan apa-apa yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, termasuk identitas nasional, tentang wawasan kebangsaan, itu semuanya sebenarnya satu paket yang itu bisa dijadikan sebagai katakanlah rujukan gitu ya, bahwa kompleksitas permasalahan bangsa itu memang tidak semudah atau tidak sederhana yang kita bayangkan. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, HAM, dan seterusnya itu merupakan ya katakanlah bentuk dari bagaimana keprihatinan kita bersama bahwa masalah sering muncul dalam waktu yang tidak tepat, misalkan dengan adanya banyaknya masalah di situasi yang genting, misalnya kayak sekarang COVID-19, itu juga menurut saya menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari problematika ya permasalahan bangsa banyak sekali. Itu seperti itu. Nah, kita lanjut saja. Mungkin sekarang kita lebih ke bagaimana pengertian konstitusi. Dengan adanya konstitusi juga ya, artinya juga undang-undang dasar lah kata seperti itu. Termasuk di Indonesia juga disebut sebagai hukum dasar. Nah, hukum ini memiliki pengertian lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Artinya sebetulnya undang-undang itu adalah bagian dari hukum itu sendiri. Termasuk bisa dari tertulis, tidak tertulis, ya. Kemudian undang-undang itu pastinya ya merujuk kepada sesuatu yang tertulis. Kalau kemudian kita kaitkan, berarti kalau undang-undang dasar itu konstitusi, Pak? Ya, undang-undang dasar 45 itu konstitusi negara yang hanya dimiliki oleh Indonesia, karena kita melihat dari bagaimana cikal bakal kemunculannya Pancasila sebagai dasar negara, kemudian setelah itu disahkan juga konstitusi. Makanya yang kemarin kita sering menjadi pertanyaan adalah ketika dilaksanakan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 misalkan, lalu dasar apakah yang digunakan sebagai proses memerdekakan itu? Padahal ya kita pahami bahwa Indonesia belum memiliki yang namanya dasar negara, belum memiliki konstitusi, tapi kemudian memang sudah dilakukan proses mendeklarasikan diri bahwa kita merdeka. Nah, itu sebetulnya lebih ke bagaimana proses yang sifatnya secara psikologis memberikan sebuah dukungan moral atau memberikan sebuah pemahaman kepada publik atau masyarakat luas atau katakanlah negara-negara yang lain bahwa kita merdeka bukan atas hasil dari pemberian, tapi memang kita usahakan dan kita upayakan dalam proses merebut kemerdekaan itu dengan
cara yang saya kira heroik ya, tidak semudah yang dibayangkan oleh. Jadi kalau kita melihat dari pengertian itu, intinya adalah konstitusi itu ya pembentukan. Walaupun sebetulnya sama dengan sekarang, kalau kita melihat konstitusi Indonesia lebih kepada bagaimana ada campur konstitusi dari Eropa, saya kira ya masuk akal, karena dulu kita dijajah Belanda 350 tahun. Jadi memungkinkan di dalam bagaimana proses konstitusi kita ada semacam pengaruh, katakanlah ya, dari bagaimana konstitusi Eropa, karena Belanda itu kan memang dulu membawa misi-misi itu, termasuk gospel, gori, dan seterusnya. Waktu itu juga itu memberikan nuansa yang kental ya terhadap bagaimana proses itu. Oke, saya Bu, lanjut kali. Kemudian kita akan mencoba untuk bagaimanakah bicara tentang perbedaan antara undang-undang dan juga undang-undang dasar dan konstitusi. Ini juga harus kita pahami bersama bahwa yang namanya undang-undang dasar adalah suatu kitab atau dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasarnya sifatnya tertulis, ya, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Itu adalah undang-undang dasar. Sedangkan kalau konstitusi itu dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar itu sifatnya tertulis maupun tidak tertulis, yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Jadi bedanya sebetulnya, kalau undang-undang itu hanya tertulis undang-undang dasar, tapi kalau konstitusi itu bisa tertulis atau tidak tertulis. Makanya tadi ketika konstitusi itu mendapatkan sebuah inspirasi dari namanya hukum adat, karena hukum adat tidak selamanya tertulis, bahkan kebanyakan itu tidak tertulis. Dan itu sudah dijawantahkan lama sebelum istilah Indonesia itu ada. Mungkin di istilah Nusantara waktu itu. Karena Indonesia itu belum ada istilah Indonesia. Masih Nusantara. Tetapi embrio ya terhadap bagaimana konstitusi itu dibentuk di Indonesia ini sebetulnya sudah dimulai di era-era itu sebetulnya. Jadi kalau kita tarik di kerajaan misalnya Majapahit, dan misalkan di Kutai Kertanegara gitu ya, Mataram, misalnya itu ada korelasi tentang bagaimana proses pembentukan konstitusi di Indonesia. Dan minggu kemarin saya mengatakan yang namanya Indonesia justru yang mencetuskan nama itu bukan orang Indonesia, tapi orang Inggris. Itu kan fakta. Fakta yang menarik bahwa ya proses tentang bagaimana pengakuan sebuah kedaulatan negara, tentang bagaimana kita bicara tentang asal-usul ya, dari sisi historis misalkan, itu memang tidak bisa terpisahkan dari semua fenomena-fenomena tersebut. Gitu. Nanti belum lagi di aspek yuridisnya, aspek filosofisnya, itu sudah beda lagi. Jadi ada banyak hal yang menjadi PR kita bersama yang berkaitan dengan proses tersebut. Sehingga kedepannya nanti kalau kita sudah mengenal dengan baik tentang memahami tentang bagaimana perbedaan undang-undang dasar dan konstitusi, itu akan tidak terjadi sebuah mispersepsi terhadap pemahaman tersebut. Bisa saja dari sini muncul sebuah multitafsir dalam bagaimana memahami apa itu yang disebut dengan undang-undang dasar dan apa itu disebut dengan konstitusi gitu ya. Jadi sebetulnya kalau bicara konstitusi itu lebih luas lagi dibandingkan dengan undang-undang dasar tersebut. Karena kalau undang-undang dasar itu harus tertulis. Kalau tidak tertulis, maka tidak bisa itu disebut sebagai undang-undang dasar. Atau di Indonesia kita menyebutnya sebagai hukum dasar, katakan seperti itu. Iya, Bu. Monggo saya lanjut. Ini tentang unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi. Jadi kalau undang-undang dasar dan konstitusi negara itu tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah, akan tetapi juga menggambarkan struktur pemerintahan suatu negara. Jadi kalau kita bicara tentang teras politikal misalkan, dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif misalkan, itu merupakan bagian dari bagaimana kita bicara tentang kekuasaan pemerintah, misalnya di eksekutif gitu ya. Tapi legislatif itu menjadi rekan juga bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan negara dieksekusi. Misalkan dalam proses pembuatan undang-undang dari RUU menjadi undang-undang,
walaupun itu adalah ranahnya legislatif, tetapi bisa saja pengusulan dari pemerintah. Termasuk nanti setelah diundangkan ini juga muncul konsekuensi yang sifatnya itu real ya terhadap bagaimana penegakan hukum tersebut. Nah, menurut Savornin ini ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat. Jadi itu ada semacam kontrak sosial gitu ya. Jadi masyarakat itu kemudian memberikan sebuah kesepakatan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang kemudian itu bisa dijawantahkan nanti dalam wujud itu menjadi sebuah katakanlah nilai, nanti muncul menjadi moral, menjadi etik, bahkan menjadi sistem etik gitu ya, yang itu menjadi sesuatu yang saya kira menjadi penting kalau kita bicara tentang konsep itu. Nah, lagi-lagi karena nanti dalam konstitusi itu bersifat pemaksa, ada tentang aturan moral, ada bagaimana tentang etik dan seterusnya, ya saya kira itu Pancasila banget. Makanya sebenarnya kalau kita bicara itu ya pasti bersandingan juga nih dengan Pancasila, nggak mungkin akan dilepaskan. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia. Nah, penegakan HAM dari dulu sampai sekarang itu menjadi sesuatu yang menurut saya menarik. Apalagi kalau kita bicara tentang entitas agama misalkan. Antara HAM Barat dengan misal karena saya beragama Islam, berbicara tentang HAM menurut Islam misalkan. Dari situ sudut pandang dari bagaimana melihat HAM itu sudah berbeda. Orang Barat itu meletakkan HAM lebih bagaimana cenderung yang mendominasi adalah tentang manusianya gitu ya. Seolah-olah tidak ada keterlibatan dari Tuhan. Makanya di sana itu sangat-sangat liberal dan itu sifatnya sekuler kan seperti itu. Beda misalkan dengan HAM yang dimaknai di agama saya misalkan, itu ada konsep di mana ada campur tangan Tuhan dan bagaimana memaknai tentang berbicara hak asasi manusia, termasuk nanti manusianya bahas seperti apa dan seterusnya, itu dalam konsep agama saya berbicara seperti itu. Dari sisi itu saja sudah berbeda kita memahami tentang itu. Jadi sebetulnya kompleksitas yang terjadi ketika kita bicara tentang konstitusi, lagi-lagi nanti yang akan dibenturkan adalah tentang entitas agama, yang kedua adalah entitas budaya ya, dan ada beberapa entitas lain yang mungkin itu akan sangat sensitif, misalkan bicara tentang suku ya, tentang etnis. Saya kira ini kalau kita tidak bisa memilah-milah dengan bijak, justru akan menjadi katakanlah bumerang buat kita. Maksudnya baik, sebetulnya ingin berkontribusi positif misalnya terhadap bagaimana penegakan HAM, tapi karena caranya tidak sesuai ya akhirnya akan terjadi blunder lah kata seperti itu. Lalu yang berikutnya, konstitusi ini sebagai forma regimenis atau kerangka bangunan pemerintahan. Nah, apakah kemudian penting? Penting. Ini kalau kita ibaratkan membuat rumah itu sebagai pondasi lah. Kalau pondasinya kuat, nanti bangun dinding, atap dan seterusnya, saya kira akan ikut kuat. Tapi kalau pondasinya sudah lemah, rapuh, apalagi ini nanti misalkan katakanlah hancurnya dari dalam, misalkan kan itu tidak lucu. Misalkan ada sebuah negara kok hancur karena memang dari dalam terjadi perang saudara, misalkan. Apakah itu ada? Banyak. Apakah itu kemudian serta-merta hanya bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahnya? Ya banyak faktor, nggak hanya itu. Jadi memang faktor internal dan faktor eksternal dalam berbagai proses ini penting. Sekarang kita melogikan bahwa dengan adanya konstitusi saja, sebuah negara itu bisa saja mengalami kesulitan dalam bagaimana menegakkan hukum dan HAM tersebut ya. Apalagi tidak ada konstitusinya, saya kira ini akan berpengaruh juga terhadap kedaulatan negara tersebut. Karena konstitusi juga mengarahnya kepada kedaulatan negara. Kemarin kita sudah bicara tentang bangsa dan negara, saya kira sudah memahami tentang syarat-syarat tersebut, mungkin seperti itu. Oke, monggo lanjut Bu Ana. Nah, ini beberapa pendapat-pendapat. Pertama, menurut Sri Sumantri, ini materi muatan konstitusi itu ada 3 kelompok. Yang pertama tentang pengaturan perlindungan HAM dan warga negara. Kemudian pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara. Yang ketiga ini pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan. Jadi memang kalau kita bicara konstitusi tidak akan lepas dari yang namanya ketatanegaraan. Jadi kalau misalkan nanti gimana caranya untuk mengatur negara ini bakal seperti apa, sistem pemerintahannya apa,
kemudian ini mau bentuk apa nih kita, republik atau misalkan ini adalah monarki konstitusional misalkan, atau sistemnya presidensil atau sistem parlementer dan seterusnya misalkan, ini pengaruh. Misalnya kalau Indonesia sistem presidensil ya berarti presiden Indonesia itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tidak ada pemisahan. Beda dengan monarki konstitusional, ya kepala negara yaitu berarti dia seorang raja dan kepala pemerintahan biasanya diperintah oleh perdana menteri kan, misalnya seperti itu dalam konsep bagaimana bicara tentang monarki konstitusional. Dan ya negara-negara itu banyak juga yang sekarang masih menggunakan konsep itu, termasuk misalkan Inggris, kemudian Singapura ya, Malaysia itu juga memiliki perdana menteri yang saya kira itu ada pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian menurut Strong ini tentang konstitusi, ini sebetulnya bicara tentang bagaimana jenis institusi itu juga nanti diatur dalamnya. Misalkan setelah era amandemen Undang-Undang Dasar tahun 98 itu muncul beberapa institusi-institusi baru di Indonesia. Misalkan bicara tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian muncul lagi ada yang namanya Komisi Yudisial yang dia ngawasin perilaku hakim dan bagaimana integritas hakim lah, itu Komisi Yudisial. Kemudian muncullah komisi, kita menyebutnya Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Konstitusi itu untuk menguji undang-undang. Itu juga ada setelah era reformasi. Nah itu maksud saya adalah ternyata peran konstitusi itu juga mengalami fase yang luar biasa. Setelah 98 terutama itu banyak sekali institusi-institusi yang lahir karena adanya amandemen undang-undang, termasuk adanya KPK misalkan. Komisi Pemberantasan Korupsi itu merupakan wujud nyata dari adanya proses tersebut. Nah, kita sudah melakukan amandemen selama 4 kali, tahun 99, 2000, 2001, 2002. Nah, yang tidak boleh di amandemen adalah pembukaannya. Jadi yang di amandemen itu adalah pasal-pasal yang dari dalamnya. Itu banyak sekali yang di amandemen. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan selama kemudian itu ada unsur-unsur yang sangat mendesak, kemudian memang pengaruhnya dengan perkembangan teknologi dan komunikasi misalkan. Saya kira itu menjadi beberapa pertimbangan kenapa dilakukan yang namanya amandemen Undang-Undang Dasar. Lalu ada unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi modern ya, meliputi misalkan struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya. Nah, tugas atau wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Termasuk bicara tentang jaminan HAM dan warga negara. Jadi memang kalau kita bicara hak dan juga kewajiban warga negara terhadap negara, termasuk juga negara punya hak dan kewajiban terhadap warga negaranya, itu semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dan itu menurut saya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses itu. Artinya kalau kita bicara seperti itu, kalau tadi kita membicarakan bahwa konstitusi berisi tentang hukum tertulis dan tidak tertulis, sedangkan Undang-Undang Dasar itu hanya dari konstitusi tersebut. Jadi, Undang-Undang Dasar itu lebih spesifik, sedangkan konstitusi itu sifatnya lebih luas lagi. Itu yang harus kita pahami, dan mudah-mudahan ini nanti Anda bisa membedakan itu, agar tidak gagal paham bagaimana memahami tentang konteks konstitusi dan juga konteks dalam memahami Undang-Undang Dasar. Seperti itu. Lanjut lagi, saya Bu Ana. Tentang perubahan konstitusi. Ini juga menarik ya. Sebenarnya apa boleh misalkan konstitusi dalam suatu negara itu amandemen. Nah, ini kita masuk dalam amandemen. Jadi perubahan atau amandemen konstitusi merupakan suatu hal yang wajar dan tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Karena perubahan itu didasarkan pada kepentingan negara dan bangsa, bukan hanya karena kepentingan politik sesaat dari golongan atau kelompok tertentu. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika di dalam satu negara itu kan pasti ada yang namanya pro dan kontra terhadap pemerintah. Ada yang
katakanlah pro pemerintah, ada yang menjadi oposan. Maka perspektif melihat perlu tidaknya terhadap bagaimana merubah dasar negara ini, karena bisa saja pro pemerintah menganggap penting, tapi oposan menganggap bahwa ini tidak penting karena ini kan baru dirubah kemarin, masih mau dirubah lagi. Nah, lalu kemudian muncul multitafsir lagi, ketika apakah kemudian itu efektif ketika kita warawiri dalam tanda kutip misalkan mengamandemen undang-undang itu urgensinya apa misalkan. Lalu apakah kemudian ketika nanti sudah ada perubahan atau amandemen itu, apakah menjamin juga bahwa permasalahan-permasalahan itu bakal bisa diminimalisir atau bahkan bisa hilang lah katakanlah gitu ya. Ini juga PR kita bersama. Jangan sampai ini perubahan konstitusi menjadi komoditas politik, bahkan nanti membenturkan kita terhadap politik identitas, yang kemudian justru itu memunculkan sebuah stigma negatif tentang pemecah belahan ya, tentang NKRI, karena kita negara kesatuan Republik Indonesia. Ini rentan karena luas, sukunya banyak, maka potensi konfliknya juga semakin besar. Itu harus kita coba telusuri. Kemudian menurut Strong juga ada 4 cara untuk bagaimana merubah undang-undang dasar. Yang pertama, itu kekuasaan legislatif tetapi dengan perbatasan tertentu. Kalau legislatif di sini kan ya DPR, MPR yang punya kuasa di sini. Ya untuk bagaimana bahwa amandemen ini perlu dilaksanakan dan kemudian dieksekusi. Jadi wacana menuju amandemen kelima sebenarnya sudah mencuat lama. Cuma karena proses-proses politik, lobby-lobby politik, dan deal-deal politik, akhirnya memang mempertimbangkan banyak aspek, akhirnya masih sampai sekarang masih agak belum berani untuk bisa sampai ke situ. Termasuk ini, yang kedua caranya dengan referendum. Ini yang dilaksanakan di Timor saat itu kan provinsi ke-27 waktu itu. Rakyat Timur ternyata menghendaki lepas dari Indonesia. Makanya ketika sudah ada referendum dan kemudian rakyat memilih untuk lepas, ya berarti konsekuensinya memang harus dilaksanakan itu. Jadi kalau misalkan tidak dilaksanakan justru menyalahi dari konsep referendum itu. Kemudian ini sejumlah negara bagian khususnya untuk negara serikat ini seperti negara-negara federal ya, seperti Amerika Serikat misalkan, itu kan juga dia bentuknya negara federal, punya negara-negara bagian ya. Ini juga bisa melakukan sebuah perubahan konstitusi. Termasuk dengan kebiasaan ketatanegaraan oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk untuk keperluan perubahan. Jadi sekarang itu banyak sekali semacam hal-hal yang baru itu, yang itu berbeda dengan eranya Orde Baru misalkan. Termasuk dulu ketika kenapa Pak Harto bisa langgeng sampai 32 tahun, karena waktu itu memang undang-undang itu tidak diamandemen, khususnya pasal yang berbicara tentang bagaimana presiden itu menjabat maksimal berapa kali tidak diatur. Jadi intinya itu yang kemudian dianggap penting, dan 98 itu momentum ketika mahasiswa ya dan generasi muda katakanlah terjun ke jalan untuk sebuah katakanlah pengadilan jalanan itu ya, untuk bagaimana menumbangkan Orde Baru saat itu karena dianggap sudah tidak sehat lagi nih kayak gitu. Perlu dilakukan perubahan. Itu termasuk salah satunya transisi dari Orde Baru ke reformasi itu, saya kira banyak hal yang harus dirubah itu. Karena tidak sesuai dan harapannya bisa balik lagi kepada betul-betul konsep awalnya, kembali ke kodratnya, katakan seperti itu. Lanjut lagi. Ini tentang perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sesuai pasal 37 ketentuan tentang perubahan. Yang pertama adalah usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurang sepertiga dari jumlah anggota MPR. Lalu yang anggota MPR itu siapa aja sih? Yang pertama anggota DPR itu sendiri. Yang kedua adalah anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dari situ itu otomatis menjadi anggota MPR.
Jadi sebetulnya kalau urusan tentang bagaimana mengamandemen itu bukan urusannya DPR, tapi urusannya MPR. Kalau urusan DPR itu dia produknya undang-undang. Dia membuat undang-undang sahkan, undang-undang sahkan. Kamu dia begitu. Jadi memang ada tupoksi yang saya kira agak beda gitu ya. Lalu banyak yang kemudian mencoba nyinyir, wah MPR berarti nggak ada fungsinya dong misalkan. Kenapa hanya DPR saja misalkan nggak usah ada MPR? MPR kerjanya kalau misalkan setahun sekali, misalkan mau apa pidato kenegaraan presiden misalkan setiap tahun itu bulan Agustus atau misalkan kalau ada amandemen kayak gini-gini gitu ya. Tapi saya kira ya itu pro kontra lah, pasti ada saja tentang biar ada efisiensi anggaran dan seterusnya. Saya kira ya itu memang yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, setiap usulan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah serta alasannya. Lalu yang ketiga, ini untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Jadi kalau misalkan diajukannya itu adalah 1/3 dari jumlah anggota, kalau kemudian mengubahnya pada saat prosesi itu adalah 2/3 dari jumlah anggota MPR. Lalu yang keempat, putusan untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Ternyata kalau MPR itu pimpinannya yang tadinya 7 sekarang berubah jadi 10 ya. Kemarin pas yang baru tadinya kan MPR hanya 7 orang, 1 ketua, 6 wakil ketua, sekarang adalah 1 ketua dan 9 wakil ketua. Tapi kalau DPR pimpinannya masih sama, sekitar 5, 1 ketua dan 4 wakil ketua ya. Kemudian itu juga menjadi salah satu perhatian kita bersama, termasuk di komposisi di Dewan Perwakilan Daerah. Jadi kalau DPD itu kalau tidak salah itu dibagi 3 atau 4 gitu ya. Jadi ada Indonesia Barat, ada yang mewakili bagian di koordinator Indonesia Tengah gitu, Indonesia Timur. Ya sebetulnya kalau DPD itu sifatnya non partisipan, jadi dia bukan anggota partai politik, tapi lebih kepada dia tokoh masyarakat atau katakanlah orang-orang yang berpengaruh di daerah. Bahkan ada potensi nggak harus orang asli di situ ya. Yang penting punya visi misi yang bagus, kemudian bisa mengurusi kebijakan dan bisa menjadi orang yang mengusulkan beberapa permasalahan-permasalahan daerah untuk kemudian dieksekusi, memunculkan sebuah solusi, katakan seperti itu. Monggo Bu Ana, saya lanjut lagi. Ini tentang bentuk negara, Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi itu pengecualian tadi ya. Kalau NKRI sudah tidak bisa dirubah kembali. Kemudian memasuki era reformasi muncul arus pemikiran tentang keberadaan Undang-Undang Dasar 45 yang sangat berbeda dengan pemikiran yang ada sebelumnya. Jadi secara garis besar arus pemikiran tersebut adalah pertama, bahwa Undang-Undang Dasar 45 mengandung rumusan pasal yang membuka peluang timbulnya penafsiran ganda. Ini kenapa kok kemudian muncul ada yang pro dan yang kontra dengan seperti itu. Terhadap pasal tersebut telah dilakukan amandemen dengan menetapkan rumusan baru yang lebih jelas dan eksplisit. Nih, saya contohkan kembali misalkan tentang jabatan presiden. Sebelum amandemen dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesungguhnya dapat dipilih kembali. Di sini nggak ada batasan maksimal menjabat berapa kali, makanya Pak Harto bisa sampai sekitar berapa kali itu? Mau ke-7 ya. Mau ke-7 kalinya itu. Sudah 7 berarti kan 32 tahun kan. 7 kali 5 itu kan 35 ya kan. Jadi kalau 35 itu berarti sudah ini ya. Ya, saya kira itu yang harus kita perhatikan juga bahwa ini kalau bicara sejarah, ternyata fakta sejarah memang banyak yang mencengangkan ya, mencengangkan. Nah, kemudian dengan demikian dapat dimaknai bahwa seorang dapat dipilih menjadi presiden atau wakil presiden untuk berapa kali masa jabatan tanpa batas waktu itu, tanpa batas. Jadi apa bedanya nih dengan misalkan presiden seumur hidup yang digagas Soekarno misalkan pada tahun 1950-1960-an gitu ya. Termasuk yang dikhawatirkan tentang otoriternya suatu rezim ternyata terbukti pasal. Termasuk Pancasila sebenarnya dijadikan sebagai legitimasi kekuasaan. Pancasila dalam tanda kutip dijadikan sebagai tumbal ya, dalam bagaimana proses berbangsa dan bernegara. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan Pancasila dulu sampai sekarang, tapi di eranya Pak Harto justru dijadikan sebagai
katakanlah ya kambing hitam lah bagaimana proses itu. Jadi terkesan bahwa Pancasila ini kayak nggak benar ya, Pancasila ini kok justru kayak gini ya. Itu sebenarnya korban saja Pancasilanya itu kayak gitu. Termasuk dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 telah dirumuskan secara tegas bahwa presiden atau wakil presiden hanya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Yang berarti bahwa orang yang sama akan dapat memegang jabatan sebagai presiden maksimal 2 kali jabatan. Misalkan Pak SBY waktu itu menjabat 2 kali. Setelah itu nggak bisa lagi secara undang-undang untuk nyalon gitu ya. Termasuk Pak Jokowi sekarang juga begitu 2 kali. Maka untuk yang ketiga kalinya 2024 Pak Jokowi tidak bisa maju karena sudah 2 kali maju dan jadi. Lalu siapa yang kemudian melarang? Ya undang-undang. Undang-undang sudah dalam undang-undang yang sudah diamandemen itu sudah tegas-tegas melarang tidak boleh. Kalau kemudian sudah 2 kali menjabat kok mau jabat lagi. Itu kayak gitu. Makanya ini muncul sebuah wacana. 1, misalkan durasi jadi presiden itu ditambah, hanya 5 tahun. Terus yang kedua, ada wacana pengusulan presiden 3 kali menjabat. Gitu ya. Ini kan berarti, ini maksudnya pesanan atau keinginan atau harapan atau apa gitu ya. Ini harus kita cermati, jangan sampai kita ini yang di akar rumput ini terpengaruh oleh elit-elit itu yang sebenarnya ya politik itu tidak ada yang abadi ya. Bisa lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Jadi ya kita memang harus waspada lah dengan segala konsekuensinya, dengan segala macam trik dan intriknya. Karena nyatanya berdebat di dalam forum, terus itu yang ngopi-ngopi bareng biasa lagi gitu ya. Jadi ya alhamdulillah sekarang udah akur ya. Maksudnya konstelasi presiden ini sudah, saya kira di tingkat elit sudah muncul deal-deal politik yang saya kira kita dalam meme-meme di medsos itu terkenanya happy ending, katanya begitu. Karena Pak Prabowo sudah jadi Menteri Pertahanan, Sandiaga Uno sudah jadi pariwisata. Sehingga ini momentum yang bagus untuk merajut kembali pengkotak-kotakan ya. Ada yang kita menyebutnya yang dari kubu 01, 02 ya. Saya kira sekarang sudah tidak ada seperti itu ya. Balik lagi kepada bagaimana kita membangun bangsa ini dengan cara kita sendiri. Ini monggo Bu Ana, saya lanjut kembali. Lalu yang berikutnya, ini bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini memberikan sifat eksekutif. Ya, ini memberikan kekuasaan terlalu besar kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, sehingga kekuasaan yang lain, legislatif dan yudikatif, seakan-akan ada tersubordinasi oleh kekuasaan eksekutif. Misalkan apa contohnya? Dalam proses misalkan memilih hakim agung misalkan, memilih tentang Mahkamah Konstitusi, itu kan ada 9 hakim. Yang 3 dipilih pemerintah, eksekutif, yang 3 dari yudikatif, yang 3-nya lagi dari yudikatif, eksekutif, satunya legislatif. Jadi 3 keterwakilan dari 3 elemen tersebut. Nah, terkait dengan sifat eksekutif itu di dalam Undang-Undang 45 telah dilakukan amandemen dengan merubah atau menambahkan pasal-pasal yang intinya mengatur pembatasan jabatan presiden. Mengubah kewenangan legislatif yang semula di tangan presiden menjadi kewenangan DPR, serta menambah beberapa substansi yang membatasi kewenangan presiden. Jadi, presiden kalau di Indonesia itu posisinya terbatas. Jadi dia tidak super power, tidak apa-apa kemudian dieksekusi sendiri, tidak superior ya, tidak katakanlah liar lah gitu ya. Jadi punya batasan-batasan. Nah, kewenangan-kewenangan tertentu yang sebelumnya dapat dilakukan sendiri oleh presiden, setelah amandemen harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari negara lain, dari lembaga lain. Seperti mengangkat duta dan konsul harus dengan pertimbangan DPR. Memberi gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Memberikan amnesti serta abolisi harus dengan pertimbangan DPR. Itu beberapa perubahan dari yang dulunya itu tidak terbatas, sekarang tidak terbatas. Itulah beberapa fungsi amandemen konstitusi yang dilaksanakan itu, saya kira menarik gitu ya. Nah, amandemen tersebut di atas jelas merupakan pengurangan kewenangan presiden.
Dulu kan ya kayaknya apa-apa presiden. Bahkan ya kalau misalkan pemilu yang menang ya pasti itu. yang cuma 3 pesertanya kan begitu. Nah, 3 partai politik ya setiap menang ya pasti yang itu kan gitu. Ya itu sudah terbaca ya, polanya ya dari tahun ke tahun, dari tren 5 tahunan saya kira. Nah, itu sudah bisa terbaca. Nah, dari sinilah kemudian dapat kita simpulkan bahwa intinya presiden punya semacam keterbatasan. Tidak semua bisa dieksekusi oleh presiden, dan yang tadinya memang bisa dieksekusi presiden itu sudah sekarang tidak bisa lagi. Monggo, lanjut lagi Ibu Ana, Ibu. Yang ketiga, ini tentang sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 45 yang tidak tegas di antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, sehingga ada menyebutnya sebagai sistem kuasi presidensial. Ketidaktegasan di atas melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45 telah ditegaskan bahwa sistem pemerintahan adalah presidensial dengan munculnya ketentuan bahwa presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, dalam sejarahnya kita di tahun 2004 kita melakukan proses pemilu secara langsung, rakyat yang memilih. Tadinya bukan rakyat. Lalu dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, konsekuensinya bahwa presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, tapi presiden bertanggung jawab kepada rakyat. Nah, MPR itu dapat memberhentikan presiden. Ini kalau kita menyebutnya jadi istilahnya pemakzulan gitu ya. Di tengah masa jabatan itu ketika adanya keputusan melanggar hukum. Itu melalui MK. Jadi MK yang menguji, ada misalnya ada laporan diuji ke MK, kemudian nanti MK akan kembalikan lagi itu kepada MPR untuk eksekusi. Jadi misalkan berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tidak pidana berat, ya, perbuatan tercela, pendapat bahwa presiden, wakil presiden tidak lagi jabatannya, itu bisa dimakzulkan. Dalam ranah akademis, kalau kita bicara pemakzulan presiden, kalau itu murni akademis, saya kira tidak ada masalah. Dan saya kira rezim tidak perlu takut kalau ada semacam dialog yang misalkan bicara tentang pemakzulan. Karena kita bisa dalam ranah akademis. Jadi yang namanya mereka-mereka yang kuliah di hukum tata negara, misalkan ya tahu persis lah. Karena itu makanan mereka sehari-hari, dan itu saya kira debat-debat itu biasa. Kemudian presiden juga tidak bertanggung jawab pada DPR, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan. Jadi kalau MPR bisa, cuma harus mengantongi semacam putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau DPR itu tidak ada urusan. Makanya misalkan ada proses ini, yang milih rakyat kok yang jatuhin presiden, yang jatuhin DPR kan tidak nyambung. Kecuali ada mekanisme yang mungkin itu bisa dilakukan dengan sistem kepartaian dan lain sebagainya. Nah, kemudian semua itu merupakan indikasi sistem pemerintahan presidensial. Jadi kita bukan parlementer gitu ya. Apalagi ada yang kekhawatiran tentang bagaimana sistem kuasi presidensial misalkan. Dari syarat-syarat itu atau dari indikator-indikator itu sudah kita dapat bentuk dari apa yang kita bisa lakukan, dan ini menjadi perhatian bersama agar bisa berjalan dengan baik semacam itu. Saya kira mungkin sudah selesai ya. Jadi 13.29 kita maksimal nanti pukul 14.00. Jadi masih ada sisa dari waktu ini untuk digunakan dalam proses diskusi. Di sini saya mungkin nanti akan mencoba seperti kemarin menunjuk beberapa mahasiswa sebagai moderator, mudah untuk nanti bisa memandu ya jalannya diskusi yang ada di dalam proses tersebut, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik, dan harapan saya tidak muluk-muluk sebetulnya. Nanti fokusnya lebih ke ranah implementasi sebetulnya. Kalau ranah ini saya kira untuk teori-teori bisa dibaca, bisa dipahami ya, tapi yang lebih penting adalah mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan ini saya coba untuk menunjuk salah satu di antara mahasiswa atau mahasiswi ini menjadi moderator.
yang memimpin jalannya diskusi, kemudian nanti ini bakalan menjadi satu momen yang baik saya kira agar ini bisa berjalan dengan lancar, dan jika nanti ada sesuatu yang bisa ditanyakan kita bisa bahas bersama. Sekiranya ada sesuatu yang mungkin agak mengganjal atau yang perlu curahkan gitu ya dalam proses bukan ini juga monggo. Siapa ya? Saya akan menunjuk siapa yang jadi moderator. Terutama yang belum pernah gitu ya. Karena ada beberapa mahasiswa yang sudah saya tunjuk dan sudah melakukan proses ini. Kalau Indra Dwi Ferawati mana Indra? Indra Dwi Ferawati. Bisa dengar suara saya Mbak Indra? Indra Dwi, Pak. Ya, Indra Dwi Ferawati. Maaf, Pak, lagi di jalan. Sudah pernah jadi moderator ya? Belum. Oh, belum. Oke lah, ini lagi sibuk kayaknya ya. Saya lagi di telepon. Oke. Kalau Ana Murfiana, ini bisa dengar saya dengan jelas nggak Ana Murfiana? Iya, bisa, Pak. Sudah pernah jadi moderator belum Mbak Ana? Belum, Pak. Belum ya. Oke ya Mbak, tugas Anda adalah yang pertama, Anda mencoba mencari petikan apa yang saya sampaikan. Tidak harus detail berkaitan itu per slide, tidak perlu. Yang penting sekiranya Anda punya bahasa sendiri untuk membahasakan itu, silakan dengan sederhana saja. Kemudian nanti langsung masuk ke fase tanya jawab. Nanti Anda silakan siapa yang menjawab. Kalau tidak ada, nanti Anda punya hak untuk bertanya kepada mereka. Jadi Anda punya kuasa. Halo Mbak Ana Murfiana, bagaimana ini? Apakah bisa mendengar suara saya ataukah kurang stabil jaringannya atau bagaimana ini? Atau perlu saya limpahkan ke yang lain untuk jaringannya lebih stabil ya? Halo Mbak Ana, dengar suara saya nggak? Ana Murfiana? Halo? Iya, Pak. Tadi sinyalnya susah, Pak. Oke, sekarang sudah gimana? Sudah lumayan? Ya, insya Allah, Pak. Oke, lanjut. Ini kamu nggak kelihatan, malah yang kelihatan bantal-bantal kursi ini. Malu, Pak. Wah, malu lagi. Oke, Mbak Ana, silakan dieksekusi karena waktu kita sudah berjalan terus dan kita nanti maksimal di jam 2 siang. Silakan Mbak Ana Murfiana, semoga bisa memahami instruksi saya ya. Jadi tentang proses ini. Silakan Mbak Ana. Ya, dari rekan-rekan semuanya, ada yang perlu ditanyakan lagi dari materi tersebut? Bisa dipatikan dulu Mbak. Anda mensaripatikan apa yang saya sampaikan dulu. Setelah itu selesai, baru teman-teman suruh tanya. Kalau teman-teman nggak ada yang bertanya, Anda punya hak untuk bertanya kepada mereka. Gitu loh. Gitu. Ya, jadi biar aktif kelasnya, terus memang harus agak dipaksa tuh nanti kalau nggak banyak penanya. Gitu. Silakan Mbak. Ya, tadi menjelaskan tentang konstitusi dan undang-undang. Kata konstitusi berasal dari yang berarti pembentukan. Dalam keputusan berada dikenal pula istilah konstitusi yang artinya juga undang-undang keputusan hukum di Indonesia yang dijumpai istilah hukum dasar. Hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum bisa tertulis atau non tertulis. Perbedaan antara undang-undang dan konstitusi. Undang-undang dasar adalah suatu kitab atau dokumen yang membuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis atau tidak tertulis.
Mbak Ana, Konstitusi. dipersingkat saja Mbak Ana, jangan dibaca semua, nanti waktunya habis. Oh iya, Pak. Ya poin-poinnya saja, poin-poin ini jangan kalau dibaca semua nanti kuliahnya cuma saya sama kamu saja nih sampai jam 2. Dipersingkat lagi terus nanti langsung tanya jawab. Oh iya. Dari konstitusi kan ada 2 ya. Undang-undang dasar, suatu kitab atau dokumen yang membuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis atau tidak tertulis. Sedangkan perbedaan antara konstitusi, dokumen yang menentukan aturan hukum dan ketentuan-ketentuan norma yang pokok-pokok dasar. Ya, seperti itu, Pak. Silakan Mbak Ana, dilanjutkan lagi. Seperti itu ya, Pak. Ya, terima kasih. Saya kira sudah masuk mewakili dari apa yang saya sampaikan. Sudah kira seperti itu. Sekarang sesi tanya jawab saja Mbak Ana. Sekiranya nggak ada yang bertanya, nanti ada pertanyaan sama teman-teman. Sembari untuk mengecek apakah mereka stay tune atau memang yang on ini hanya Zoom-nya saja, orangnya udah kemana misalkan. Silakan Mbak Ana. Ya, dari teman-teman mahasiswa yang lain, ada yang ditanyakan di diskusi kita hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Romadoni ingin bertanya, apa arti dari tujuan konstitusi yang membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya? Terima kasih. Apa arti konstitusi? Bisa diulang, Mas Danang? Apa arti dari tujuan konstitusi yang membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap tugasnya? Iya, terima kasih pertanyaannya, Mas Danang. Langsung dijawab aja biar efektif Ana. Karena kalau ditumpuk-tumpuk nanti takutnya ada yang terlewatkan. Jadi tanya satu langsung jawab, terus siapa yang mau ini yang sekiranya mau menjawab nanti saya kasih nilai tambahan, yang misalnya bertanya juga saya beri poin tambahan untuk nilai keaktifan. Jadi silahkan Anda yang pasif tidak mendapatkan nilai, yang aktif bakalan saya tambah poin-poinnya untuk nilai keaktifan. Silakan. Ya, maaf Pak, saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Danang. Ini menurut saya ya, Pak. Siapa ini? Ana? Iya. Ini malah moderatornya yang jawab. Ya, saya dilempar ingin dulu, berpendapat Pak. Dilempar dulu ya. Mungkin dilempar dulu Ana, nanti kalau nggak ada baru. Itu kita harus punya ininya, harus punya etika aturan main. Moderator mandu mau jawab dewek repot. Oh ya. Nanti dilempar dulu ke forum. Kalau forum nggak ada, baru nanti moderator mencoba mengelaborasi. Gitu. Oh ya, dari teman-teman ada dilempar ke forum dulu ya. Pertanyaan Mas Danang. Ya. Kalau tidak ada, silakan menunjuk. Ya, Ana, saya menjawab. Kuncoro ya? Oh iya, gimana Kuncoro? Mas Kuncoro? On cam. Wow, mesti nak takon. Sinyalnya susah, Pak. Ya susah, yang penting orangnya kan enggak. Oh iya Pak, siap. Ini rambutnya nyentrek kayak Mas Giring ini ya, lama-lama ya. Iya Pak, syukur. Pertanyaannya, dulangin. Apa tujuan konstitusi yang membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang tugasnya? Apabila tanpa membatasi kekuasaan penguasa, dikhawatirkan konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oh iya, terima kasih atas jawaban dari Mas Kuncoro. Ada sanggahan dari teman-teman semua? Luar biasa Kuncoro nih, tumben ngomongnya bener Kuncoro. Alhamdulillah, Pak. Biasanya ngomongnya 12, salahnya 13 nih. Dapat poin plus ini ya, Pak. Ini dapat poin apa justru pengurangan poin nih, minus nih kayaknya. Ya, dapat Pak lah.
Ya lanjut lagi ya, siapa tahu ada sanggahan, nanti kalau nggak ada yang nyangga lagi ya Ana Murfiana bisa masuk lah. Ya, dari teman-teman Saya ada sanggahan. pokoknya yang aktif saya apresiasi, yang pasif ya berarti apa adanya ya. Dari teman-teman silahkan. Silakan, yo, siapa yang mau berpendapat, banyak banget nih, ada Arin, ada Aulina, ada Dewi, masih banyak ini, ada sekitar 40-an kan, banyak ini yang bergabung ini. Kira kesempatan emas ini yang mau meramaikan ya. Ini kan kita lagi ya sebetulnya di majelis taklim ini ya. Ini kan kayak pengajian nih sebetulnya. Ada yang bertanya gitu ya. Silakan, ayo monggo ini waktunya mumpung masih ada. Wahyu Pamungkas sih biasanya berpendapat ini Wahyu. Ini diam-diam baik ini. Nah, ini harus agak pakai kode dulu ini ya. Wah. Silakan Mas Wahyu, ada sanggahan dari Mas Kuncoro. Cukup kayaknya Mbak Ana. Nambahin solusi aja, nggak usah nambahin masalah ya Wahyu. Gimana? Silakan Wahyu. Ini udah lama-lama nanti pertanyaannya apa ya? Loh, Wahyu hilang. Kemana nih Wahyu? Hilang ini. Mana? Kenapa, Pak? Ayo, bantu tuh. Jawabannya Kuncoro itu. Siapa tahu kamu punya... Kuncoro tadi ini ya, bantu jawab pertanyaannya itu. Siapa tadi namanya? Mas Dana. Mas Dana. Ya, kamu mau nambahin lagi, bantu Dana. Silakan. Wahyu. Tadi soalnya diulangi Mbak Ana apa ya? Apa arti tujuan konstitusi yang membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang tugasnya? Mas Wahyu. Silahkan, ada sanggahan dari... Tadi jawabannya apa dari... Jawaban dari Mas Kuncoro. Lah kamu nyimak nggak tadi Wahyu? Kamu nyimak, kamu tahu jawabannya dari Kuncoro. Putus-putus tadi, Pak. Oh, putus. Soalnya lagi... iya, Pak. Lagi hujan. Enggak, Pak. Dari pagi wifi-nya itu loh, Pak. Apa? Susah. Lagi ngambek. Betul. Kita maaf dulu sama wifi-nya makanya jadi nggak ngambek-ngambekan gitu. Siap. Nggak minta maaf ya wifi-nya ngambek terus lah. Ayo, jawab aja sebunyinya, yang penting bunyi. Salah bener tuh terakhir, yang penting berpendapat. Tujuan konstitusi yaitu agar tidak bertindak sewenang-wenang, maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa. Tadi jawabannya siapa? Mas Kuncoro. Tapi yang lengkap ya, jangan dipenggal namanya. Kuncoro. Nggih, Pak. Nanti kalau dipenggal-penggal udah beda arti lagi masalahnya. Yuk lanjut, ayo. Cukup kayaknya, Pak. Itu juga menurut aku seperti itu. Seperti itu ya, intinya Nggih. kenapa Pendapatnya sama. Pembatasan intinya agar tidak terjadi kesenang-wenangan lah, kata seperti itu ya. Betul sekali, Pak. Supaya bisa berjalan seperti apa adanya, tidak melanggar konstitusi, ada on the track lah, kata seperti itu ya, memandu berlakunya gitu-gitu ya. Mungkin Iya, Ana Murfiana yang tadi mau menambahkan, sekarang jadi aja Ana Murfiana sekarang menambahkan. Mungkin hampir sama seperti yang dikatakan sama Mas Kuncoro ya, Pak. Seperti yang dijelaskan di tadi PPT-nya Bapak tentang konstitusi yang membuat aturan-aturan hukum dan ketentuan hukum. Sebenarnya kan di dalam konstitusi itu udah ada aturan hukum yang berlaku. Jadi semua itu udah ada aturannya, jadi sesuai dengan porsinya masing-masing kayak gitu.
Ya, jadi memang sudah kayak itu sistem berarti ya pasti nanti bakalan berjalan seperti apa adanya gitu ya, termasuk subsistemnya gitu ya. Iya, kurang Oke, mungkin kita tanyakan lagi ke Danang Romadoni yang tadi tanya ini bagaimana dari teman Anda ini. Silakan Danang, direspon balik. Ya, menurut saya itu baik, tapi saya juga ingin menyanggal lagi. Seperti contohnya, misalkan apa yang ditugaskan dari yang berwenang seperti itu, apakah misalkan melanggar apa yang harus dikerjakan atau ditugaskan, apakah harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undang, ataukah harus dihukum mati seperti korupsi atau segala macam itu. Seperti contoh saja negara Singapura yang menerapkan hukuman mati bagi para korupsi, sehingga negara Singapura tersebut juga semakin berkembang dan maju. Antara lain di negara Asia Tenggara seperti ini, negara Singapura yang paling maju dari negara-negara lainnya. Apalagi konstitusi Indonesia itu sudah belum seperti namanya kokoh, dalam arti itu belum sempurna dalam mengembangkan konstitusi dalam negara sendiri. Apakah bagi para pejabat ataupun penguasa dalam konstitusi itu berwenang untuk seperti membebaskan diri sendiri atau harus harus membiarkan diri sendiri itu menghukum atau atas perbuatannya itu, atas penguasaan yang dilaksanakan dengan tidak baik. Seperti itu, Pak. Ya, sebetulnya saya langsung menjawab saja. Ini kan permasalahan tentang bagaimana perspektifnya Danang. Misalkan ada semacam, ya katakanlah abuse of power lah, katakan. Misalkan menggunakan kekuatan yang berlebihan atau power, mumpung dia berkuasa misalkan. Di mana misalkan orang yang korupsi nanti dihukum mati karena dianggap tidak manusiawi karena bukan sebuah proses hukum yang seimbang lah. Nah, katakanlah tumpul ke atas, tajam ke bawah, karena begitu ya. Nah, keinginan-keinginan dari Danang Romadoni sebetulnya itu banyak juga yang dirasakan para pegiat anti korupsi misalkan, atau kita menyebutnya di LSM atau NGO non government itu harapannya sama seperti adanya Danang Romadoni, kepengen yang namanya koruptor dihukum seberat-beratnya, bahkan hukuman mati, sampai dengan adanya hukum pemiskinan misalnya terhadap koruptor misalkan. Ini juga masalah yang menarik. Cuma kalau kita menginginkan Danang Romadoni untuk misalkan koruptor digantung atau katakanlah hukuman mati, ya instrumen di Indonesia belum ada. Bahkan KPK juga belum berani menjerat koruptor dengan pasal yang nanti akan dihukum mati misalkan. Atau ada pasal khusus yang nanti berbicara tentang itu. Nah sebetulnya ini keinginan atau harapan-harapan seperti Danang ini kan sebenarnya banyak di luar sana. Cuma dalam ranah eksekusi, ini kan banyak kepentingan nih. Jangan-jangan yang itu memang banyak, hanya itu orang tok gitu loh. Akhirnya kan harus dilindungi nih gimana caranya, sampai dengan sulitnya ada turunan peraturan di bawah perundang-undangan misalkan, yang memunculkan untuk proses itu. Maka ini menjadi keprihatinan kita bersama, dan bagaimana konstitusi ini bisa mengawal, karena kita kan punya teori namanya habit of mind, bahwa yang namanya perilaku itu berasal dari yang namanya kebiasaan-kebiasaan berpikir. Dari kebiasaan-kebiasaan berpikir itu memandu perilaku kita untuk kemudian dia berbuat sesuatu, melakukan aktivitas tertentu gitu ya. Itu berasal dari pemikiran dulu, baru diaktualisasikan dalam ranah kegiatan atau dalam proses tersebut, misalnya seperti itu. Itu harus kita pahami dan harus kita coba resapi tentang konteks itu. Ini sebenarnya kegelisahan yang dirasakan Danang ini masuk akal dan itu sah-sah saja.
sebagai warga negara itu punya harapan, punya semacam keinginan-keinginan yang mudah-mudahan ya korupsi itu kalau hilang menurut saya nggak mungkin. Tapi kalau meminimalisirnya kasus per kasus bisa. Tapi kalau hilang sama sekali nggak ada korupsi nggak mungkin. Itu yang harus kita pahami dari konteksnya. Oh ya, kemudian sebelum saya lupa, di dalam Skalsa itu kan sudah diset sama Bu Ana tentang presensi, ya. Jadi pokoknya Anda itu kalau di Skalsa, ikuti saja tanggal berapa, jam berapa untuk pengisian Skalsa itu ya Anda eksekusi, gitu loh. Jadi tidak usah terpaku misalkan Anda ini kuliah hari Senin, maka saya presensi hari Senin. Saya kuliah hari Jumat, maka presensi hari Jumat. Lalu dilihat saja, di situ dari pertemuan yang ke-8 sampai pertemuan ke-14 itu sudah diset sama Bu Ana, bahwa proses itu sudah sekitar ada 3 kali kalau dalam satu pertemuan kalau nggak salah itu, dan harinya berbeda yang saya lihat ya kemarin. Jamnya rentangnya juga sudah ada di situ. Jadi tolong perhatikan itu, jangan sampai Anda tidak menyadari bahwa ternyata tanggal sekian jam sekian gitu ya. Nanti Anda sudah lepas dari jam itu maka nggak bisa, kan sudah di-set by sistem gitu ya. Jadi itu yang harus saya pahami, harus ada pahami tentang presensi dan itu dan sebagainya. Danang apakah bisa kemudian memahami apa yang saya sampaikan tadi sebelum untuk yang perihal Skalsa? Baik Pak, alhamdulillah paham Pak. Sudah ada lumayan ini ya. Oke. Ini ternyata hanya moderator sudah saya bawa lagi karena begini dengan sistem satu pertanyaan langsung jawab itu saya kira mengkondusifkan. Kalau nanti ditampung banyak, biasanya kendalanya itu tertumpuk-tumpuk, malah nanti ada pertanyaan yang tidak terjawab secara utuh gitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan apa tidak? Atau ada pertanyaan yang ada hubungannya dengan proses perkuliahan, atau mungkin ada yang hubungannya dengan materi, dan lain sebagainya, silahkan. Winda, mungkin ada pertanyaan, Winda Ivanti? Belum, Pak. Mau tanya tapi lagi nyusun pertanyaan dulu. Lagi nyusun pertanyaan. Oke, kita sekitar 8 menit lagi ya, kita selesai. Mungkin nanti ada satu pertanyaan jika memang ada penanya ya, karena ini waktunya sudah sangat mepet. Jadi kita memang sudah bersepakat tadi kita maksimal sampai jam 2. Nanda Kusuma, apakah bisa dengar suara saya, Nanda Kusuma? Iya Pak, hadir. Oh, oke. Gimana ini? Apakah ada yang mau ditanya, Nanda? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya sama kamu. Silakan Mbak Nanda, 7 menit lagi loh ini. Jangan lama-lama, nanti selesai kita. Iya Pak. Gimana, ada pertanyaan atau saya yang bertanya nih? Mbak Anna Murfiana sementara pensiun dulu ya. Gampang ini. Yang penting Anda tadi ada beberapa sesi yang dalam arti di awal-awal sudah mulai memandu, tapi ini untuk kondisivitas saja seperti ini. Silakan Mbak Nanda, apakah mau bertanya atau kalau tidak ada saya yang bertanya? Saya yang bertanya Pak. Gimana Mbak Nanda? Contoh apa saja konstitusi tertulis dan tidak tertulis Pak? Ya, oke. Kalau konstitusi tertulis itu contohnya adalah Undang-Undang Dasar, ya. Kemudian kalau konstitusi tidak tertulis, contohnya hukum adat, atau kemudian yang hubungannya dengan wejangan-wejangan itu ya, atau lagi aturan-aturan adat misalkan. Misalkan masyarakat sini tidak boleh begini, tapi tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, maka itu disebut adalah hukum tidak tertulis. Apakah dalam masyarakat kita banyak hukum tidak tertulis? Banyak. Atau kesepakatan-kesepakatan dalam kontrak sosial apakah ada? Misalnya kita orang Jawa nih, misalkan dalam bagaimana proses kehidupan bermasyarakat sebenarnya kan pasti ada interaksi. Terus nanti misalkan itu dianggap nggak boleh, itu tuh boleh, ini tuh jangan, ini tuh monggo, itu hukum tidak tertulis itu. Dan itu menjadi sebuah kesepakatan kontrak tertulis. Kontrak tidak tertulis tapi itu adalah kontrak sosial ya. Jadi kalau hukum adat atau aturan-aturan adat kebanyakan sifatnya tidak tertulis, sedangkan Undang-Undang Dasar kita ini, Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sifatnya hukum yang sifatnya tertulis. Termasuk misalkan KUHP ya, kemudian ada KUHAP misalkan gitu ya, turunan-turunan dari undang-undang.
giveaway Perkenalkan, itu. Mas saya Nuri Wulandari. Ya. Izin bertanya. Di Oke. negara NIM-nya Indonesia, berapa, apakah Nuri, NIM-nya berapa? 2001 02 045? Ya, saya catat nih. Lanjut. Gimana pertanyaannya? Di negara Indonesia, apakah terdapat isu-isu krusial tentang konstitusi nasional? Apabila ada, itu solusinya bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke. Kalau yang tadi saya bicarakan tentang isu-isu krusial, itu kan adanya semacam rencana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 45. Itu isu yang paling krusial ya, yang sekarang sedang sering didengungkan. Itu solusinya bagaimana ya? Solusinya sebenarnya kita nggak usah kaget dan menganggap bahwa yang namanya perubahan Undang-Undang Dasar itu adalah hal yang wajar. Disesuaikan dengan bagaimana kondisi negara, dengan bagaimana era globalisasi ini kan memungkinkan agar ini negara itu gimana caranya menyesuaikan apa yang ada di luar sana misalkan. Jadi solusinya yang pertama kita nggak usah kaget, yang kedua nggak usah panik, yang ketiga kita ikuti aturan main karena memang itu ada mekanismenya. Nggak mungkin dalam proses amandemen itu tiba-tiba nggak ada proses MPR memutuskan. Saya kira tidak, itu akan sulit. Kenapa? Di dalam sistem kita yang adanya keterwakilan partai politik, itu pasti diawasi itu dalam bagaimana proses itu. Ada partai yang pro pemerintah, ada yang partai jadi oposan. Nah, yang jadi oposan ini yang kemudian menjadi penyeimbang lah katakan. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang kurang bagus, nanti bisa dieksekusi di situ. Lalu berikutnya, apakah suara saya masih bisa dengar ini, Mbak Nuri? Halo Mbak Nuri? Halo Pak, gimana Pak? Suara saya jelas nggak? Putus-putus nggak tadi? Tadi putus-putus Pak. Sekarang udah nggak? Sekarang sudah jelas. Nah, intinya tadi pokoknya yang paling krusial adalah tentang amandemen Undang-Undang Dasar yang kelima setelah tahun 2002. Kemudian bagaimana solusinya untuk menghadapi itu misalkan, yaitu kita tidak usah panik. Yang kedua, kita tidak usah merasa bahwa itu yang membahayakan atau merasa itu inkonstitusional atau bagaimana. Karena memang itu wajar-wajar saja. Yang penting yang di amandemen itu bukan pembukaannya. Pembukaannya itu dari dulu sampai sekarang nggak boleh di amandemen. Yang boleh di amandemen adalah pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan terjadi seperti itu ya nggak usah panik, nggak usah kaget, kemudian kita fokus saja terhadap bagaimana proses kita. Yang penting punya kontribusi nyata terhadap negara. Terus kontribusi kita tidak perlu dengan yang muluk-muluk, dengan kita berprestasi, kita memiliki sebuah penemuan apa, atau kita melakukan sebuah penelitian, melakukan proses pengabdian yang bisa tridharma perguruan tinggi. Saya itu sudah menjadi cukup lah untuk bagaimana proses menghadapi berbagai masalah-masalah yang muncul.